Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita buka pembelajaran pada kali ini dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatan wa salaman 'alal basyirin nadhir sirajul munir Muhammadin ibni Abdillahil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita buka pembahasan tentang muamalah. Silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa anwarihima wa bikum fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati kaqiradin wa syirkatin. Kitabu ahkamil buyu'i tining panika kitab ajelasakina banyak-banyak hukuma jual beli wa ghairiha ban lainah al buyu minal muamalati dari banyak-banyak muamalah kaqiradin akad qirad wa syirkatin ban akad syirkah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab buyu, tentang bab muamalah, yaitu buyu dan juga yang lain. Setelah sebelumnya kita membahas tentang muamalah antara khaliq dan makhluk, antara kita dan juga Allah Ta'ala, yang pembahasannya itu ada dalam bab ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Selanjutnya kita akan membahas tentang muamalah makhluk dengan makhluk, antar kita, antar manusia, sesama manusia. Dan bab ini sangat penting sekali, bab muamalah ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan pekerjaan kita setiap hari. Kita berbelanja, pergi ke toko, kemudian membeli barang. Gimana hukumnya? Ini akan dijelaskan nanti secara rinci tentang bagaimana hukum saat kita berjual beli. Dan juga akad-akad yang lain. Misalnya akad syirkah, akad kontrak kerjasama, kemudian akad qirad, investasi, kemudian akad syuf'ah, kemudian akad ukalah, kontrak perwakilan, dan juga akad-akad yang lain. Ini sangatlah penting bagi kita untuk dipelajari. Mengapa? Karena ini akan menjadi bekal bagi kita untuk melangkah pada yang lebih besar selanjutnya. Mengingat sekarang sektor ekonomi itu sangatlah penting sekali. Justru sekarang ada kata-kata istilah, lo punya duit, lo punya kuasa. Karena memang dari segala sektor sekarang yang menjadi target utamanya adalah ekonomi. Sehingga ketika kita orang Islam tidak kaya, maka sampai kapanpun kita akan tetap diadu domba oleh orang-orang yang tidak peduli dengan kita, tidak peduli dengan agama Islam. Sehingga kita wajib kaya. Orang Islam wajib kaya, orang Islam yang baik, yang benar, belajar dulu bab muamalah. Ya. Jadi sekarang pertama kita akan membahas tentang bab buyu. Dan juga bab-bab yang lain nanti yang akan kita jelaskan. Buyu itu hukumnya boleh sesuai ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Pernah dengar? Ya, pernah. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Kemudian selanjutnya ada banyak hadis tentang halalnya melakukan transaksi jual beli. Misalnya pernah suatu ketika Rasulullah ditanyakan oleh salah satu sahabat, ayul kasab atyab ya Rasulullah, kasab atau profesi apa wahai Rasulullah yang ideal, yang bagus untuk kita kerjakan? Apa jawaban Rasulullah? Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kata Rasulullah, beliau bersabda, adalah amalur rajul biyadihi, pekerjaan seorang laki-laki dengan usahanya sendiri, dan juga setiap jual beli yang di sana tidak ada unsur penipuan dan juga hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Paham? Sampai sini paham?
Paham. Jadi lanjut kita membahas tentang bab buyu. Buyu itu adalah bentuk jamak sebagaimana di kitabnya wal buyu jam'u bai'in. Lafaz al buyu itu bentuk jamak diambil dari kata bai'un. Bentuk mufradnya adalah bai'un. Lafaz bai'un dijamak menjadi buyu'un. Buyu'un jamak taksir. Tahu jamak taksir? Ya, jamak taksir adalah isim yang bermakna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi lafaz buyu'un ini adalah jamak taksir yang berubah dari bentuk mufradnya. Apa lafaz mufradnya? Lafaz bai'un. Di sini definisi dari bai, jual beli, transaksi jual beli, ada tinjauannya dari lughatan, dari segi bahasa, kemudian ada dari segi syar'an, yaitu pandangan secara syariat. Ya, secara bahasa itu maksudnya mudahnya atau gampangnya ketika kita melihat kamus. Dalam kamus ada kamus Arab biasanya itu. Itu ada kamus Arab. Di sana lafaz bai'un itu bermakna muqabalatu syai'in bi syai'in. Intinya setiap sesuatu yang di dalamnya itu ada transaksi tukar menukar. Itu jual beli secara syariat. Apa saja? Kita tukar menukar HP misalnya dengan songkok, baju dengan sarung, atau uang dengan jajan dan juga yang lain. Ya, sehingga dalam secara bahasa bai itu lebih umum daripada secara syar'an. Jadi semua yang berupa transaksi tukar menukar itu masuk secara bahasa, bai secara bahasa. Misalnya transaksi jual beli, misalnya jual beli khomer. Khomer diharamkan oleh syariat, tapi secara bahasa itu tetap dinamakan bai. Namun tidak termasuk dalam kategori secara syar'an. Dan secara syar'an, jual beli bai adalah yaitu tamlik, memberikan kepemilikan. Itu di kitabnya ada wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku ainin maliyah bi mu'awadatin bi idnin syar'iyyin au tamliku manfaah mubahatin ala ta'bid. Jadi secara syariat jual beli itu adalah tamlik. Tamlik itu adalah memberikan kepemilikan. Sama seperti tukar menukar. Kita memberikan kepemilikan terhadap orang lain. Itu namanya adalah tamlik, memberikan kepemilikan. Dalam bai ini, saat kita memberikan kepemilikan terhadap orang lain, ada kalanya yang kita berikan berupa ainun, bukan ainun mata. Maksudnya ainun di sini adalah benda. Yang kita berikan kepemilikannya terhadap orang lain, itu bisa saja berupa benda, bisa saja berupa manfaat. Nah, benda itu maksudnya ya barangnya kita berikan terhadap orang lain. Paham kan? Paham. Kemudian kalau manfaat itu adalah penggunaannya, kegunaan dari benda tersebut kita jual terhadap orang lain. Itu adalah manfaat. Sederhananya gini contohnya. Misalnya kita membeli barang. Membeli air minum, diberikan air minumnya kepada kita. Itu adalah tamlik ain, memberikan ain, benda. Sedangkan manfaat itu contohnya, misalnya kita punya bangunan yang yang lantai misalnya. Namun di atasnya belum diteruskan, belum dibangun sesuatu. Sehingga nanti ketimbang terbengkalai di atasnya itu, kita boleh memperjualbelikan hak membangun di atas rumah kita. Misalnya kita membangun rumah, di atasnya itu dicor, tahu kan dicor kan? Ya, kemudian kan eman-eman nanti di atasnya itu tidak ada bangunan. Sehingga kalau misalnya dijual, ya kita bisa untung nanti. Hak manfaat untuk membangun di atasnya itu bisa kita jual terhadap orang lain untuk membangun di atasnya.